Ada yang bertanya pada admin, apakah Malaysia siap jika ada pertempuran udara dengan China atau tetangga? Ini menjadi pertanyaan populer mengingat jumlah pesawat tempur milik Malaysia sangat sedikit dibandingkan ratusan milik tetangga. Jumlahnya terdiri dari 18 Su-30 MKM, 17 MiG-29, 27 Hawk 108 dan 208 pesawat, 8 F-18D Hornet dan beberapa leca lainnya yang akan masuk inventarisasi. Persoalannya, benarkah memiliki pesawat dalam jumlah sedikit merupakan suatu kekurangan yang sangat melumpuhkan kebutuhan pertahanan negara? Boleh jadi benar, namun ada sedikit perbedaan dalam konteks neighbor lintas causeway dengan Malaysia. Sebelumnya perlu admin ingatkan, tetangga di luar negeri juga ada Su-30 dan Su-27. Namun itu adalah pesawat standar dari pabrik dan tidak sepenuhnya di-upgrade. Pesawat Sukhoi tetangga juga tidak memiliki rudal Beyond Visual Range, BVR, dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan serangan malam. Hanya Malaysia, Singapura dan Thailand yang memiliki kemampuan untuk melakukan serangan malam di Asia Tenggara. Sebelum admin bahas lebih lanjut, harap penonton setia simak berita ini sampai habis agar tidak salah paham. Oke, mari kita berhenti berbicara tentang tetangga seberang laut dan mari kita lihat dan pelajari kekuatan tetangga. Angkatan udara tetangga memiliki jumlah lawan yang tangguh. Pesawat tempur mereka terdiri dari F-5E, F-16 Viper dan F-15SG dan saya mendengar bahwa F-35 akan segera hadir, tetapi itu akan memakan waktu yang lama. Jumlah itu tampaknya cukup untuk melampaui apa yang kita gunakan sekarang meskipun kita memiliki Su-30 MKM. Disinilah letak kesalahan kami karena kami selalu membuat analisis dengan menggunakan angka dan hal ini telah disentuh oleh majalah tempur sebelumnya di mana sebagian besar dari kami telah mengesampingkan pertanyaan doktrin dan strategi. Akibatnya, kita membodohi diri sendiri dan meremehkan kemampuan anak-anak lokal dan kemampuan Malaysia dalam membela negara ini. Kita sering melupakan kemampuan pesawat terbang dan strategi yang digunakan serta keunggulan yang dimiliki suatu negara. Dulu, admin sendiri meremehkan kemampuan kita, tapi tidak lagi saat Su-30 MKM masuk inventarisnya. Kami melihat tetangga kami sudah mulai mengubah wajah mereka. Tetangga mengambil tindakan yang sangat drastis ketika Malaysia membuat pengumuman, kami ingin Sukhoi. Bersamaan dengan itu, tetangga di seberang mulai memesan F-15 Strike Eagle versi SG dan semua orang tahu. Itu adalah reaksi dari pembelian Su-30 MKM oleh Malaysia. Di sini kami bertanya pada diri sendiri, mengapa F-15SG dan mengapa tidak menambah jumlah pesawat F-16 yang tersedia? Rupanya, para tetangga mulai merasa tidak nyaman karena F-16 bukanlah lawan abadi Su-30 MKM. Pesawat dengan julukan Viper itu diciptakan untuk menyaingi MiG-29 tapi bukan Sukhoi. Dalam latihan yang dijuluki SINDEX 2004 dengan India, pesawat canggih tetangga F-16 dikalahkan dalam segala hal ketika bentrok dengan mesin Sukhoi dari versi MKI. Dan kita semua tahu, Sukhoi Malaysia dirancang dengan kemampuan yang sama atau mungkin lebih baik dari Sukhoi India, dan dijuluki MKM. Kemenangan Su-30 MKI India dilaporkan secara luas oleh Pers India sementara kemampuan F-16 tetangga diremehkan. Kementerian Pertahanan tetangga, yang terkejut dengan kejadian itu, mengeluarkan pernyataan pers kepada tetangga di sisi lain dari rilis media tetangga bahwa orang India mengumumkan kemenangan karena mereka adalah tuan rumah untuk latihan. Sikap media India yang membesar-besarkan kemenangan Sukhoi mereka juga karena pesawat musuh negara itu, Pakistan, juga menggunakan F-16, kata seorang forumer. Setelah SINDEX 2004, tetangga mulai mengkhawatirkan masa depannya. Belum lagi MKM versi Su-30 akan masuk inventaris Malaysia dalam 3 tahun saat itu. Bahkan negara tetangga lain yang berpotensi mengancam mereka. Tetangga di luar negeri juga akan mengoperasikan Su-27 dan Su-30.